Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suseno SPD MA selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu budaya dan teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Vitasari dengan nomor induk mahasiswa 21014200050, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombel 2 Angkatan 2020. Di sini saya akan membahas mengenai akulturasi dan sosialisasi budaya sedulur sikep Samin Surasentiko yang ada di Kabupaten Blora. What is this topic about? Apa sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama, saya akan membahas mengenai makna budaya Samin. Apa sih yang disebut dengan kebudayaan Samin itu? Yang kedua, saya akan membahas mengenai sejarah lahirnya ajaran Samin Surasentiko. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai pokok-pokok ajaran Samin Surasentiko. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk fenomena kebudayaan yang terjadi pada budaya Samin. Yang pertama, kita akan membahas mengenai makna budaya Samin. Apa sih budaya Samin itu? Samin merupakan budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat adat yang tinggal di pedalaman Blora, Jawa Tengah, tepatnya di Dukuh Karangpace, Desa Klopodur, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Masyarakat Samin sangat memegang teguh adat serta tradisi, bahkan memiliki ajaran sendiri yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan tidak bersikap sombong. Ajaran tersebut dikenal dengan ajaran Saminisme. Ajaran Saminisme harus dipatuhi oleh masyarakat Samin atau dijuluki dengan sebutan sedulur sikep. Karena hal itulah justru masyarakat Samin dianggap sebagai orang-orang yang bodoh, tolol, bahkan sinting atau tidak waras. Akan tetapi, masyarakat Samin tidak memperdulikan cemooh dari siapapun dan masih tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi yang mereka yakini tersebut. Materi yang kedua yaitu sejarah lahirnya ajaran Samin Surasentiko. Samin adalah nama salah satu tokoh masyarakat Samin yaitu Samin Surasentiko. Samin Surasentiko lahir di Desa Ploso Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Nama aslinya yaitu Raden Kohar, anak dari Raden Surowijaya yang bekerja sebagai Bromocorah di daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Raden Surowijaya atau ayah dari Samin Surasentiko bekerja untuk kepentingan orang miskin di daerah Bojonegoro tersebut. Nama Raden Kohar kemudian berubah menjadi Samin Surasentiko yang kemudian disebut Ki atau Kiai Surasentiko oleh anak didiknya. Kronologi atau urutan peristiwa kejadian penyebaran ajaran Samin Surasentiko di daerah Blora. Pada tahun 1890, Samin Surasentiko mulai mengembangkan ajarannya di Blora. Dalam waktu yang relatif singkat, banyak orang yang tertarik untuk menjadi pengikutnya. Namun pada saat itu, pemerintah Belanda hanya menganggap ajaran Samin Surasentiko sebagai kebatinan atau agama baru yang sepi dan diremehkan. Pada tahun 1903, 13 tahun setelah ajaran Samin dikembangkan di Blora, Residen Rembang melaporkan terdapat 722 pengikut ajaran Samin Surasentiko yang tersebar di 34 desa di Blora di bagian selatan Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 1907, karena kegigihan pengikut ajaran Samin, pengikut ajaran tersebut sudah mencapai kurang lebih 5.000 orang. Pemerintah semakin merasa khawatir karena pengikut Samin semakin hari kian bertambah banyak, sehingga banyak pengikut Samin yang ditangkap oleh pemerintah dan dipenjarakan. Pada tanggal 8 November 1907, Samin Surasentiko diangkat sebagai Ratu Adil oleh pengikutnya. Samin Surasentiko diberi gelar Prabu Panembahan Suryangalam. Akan tetapi, 40 hari setelah beliau diangkat menjadi Ratu Adil, beliau beserta 8 pengikutnya ditangkap oleh Raden Pranolo, asisten Wedana Randu Blatung. Pada tahun 1914, setelah Samin Surasentiko ditangkap, Samin dan 8 pengikutnya dibuang ke kota Padang, Sumatera Barat, dan meninggal di Padang. Penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kekuasaan pemerintah kolonial tersebut tidak memadamkan semangat gerakan Samin. Para pengikut Samin serta keturunannya kemudian menyebarkan ajaran Samin ke daerah lain seperti Grobogan, Madiun, dan kawasan Kajen Pati.
Tahun 1914 merupakan puncak penyebaran ajaran Samin Surasentiko, di mana pemerintah kolonial Belanda menaikkan pajak, tetapi disambut oleh para pengikut Samin dengan membangkang dan penolakan dengan cara yang cukup unik. Pembangkangan yang dilakukan masyarakat Samin dilakukan dengan cara tidak lagi menghormati pamong desa, polisi, bahkan aparat pemerintah lainnya. Mereka mengejek dan memandang polisi serta aparat desa sebagai badut-badut belaka. Karena perlawanan masyarakat Samin terhadap pemerintah kolonial Belanda yang tidak mau membayar pajak, menyebabkan banyak pengikut Samin yang ditangkap. Pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan aksi gencar dengan melakukan teror terhadap pengikut Samin. Pada tahun 1930-an, perlawanan gerakan Samin Surasentiko terhadap pemerintah kolonial menguap dan terhenti. Materi yang ketiga yaitu pokok-pokok ajaran masyarakat Samin Surasentiko. Ajaran pokok yang pertama adalah agama. Agama merupakan senjata atau pegangan hidup. Paham Samin tidak membeda-bedakan agama. Oleh karena itu, orang Samin tidak pernah mengingkari atau membenci agama. Yang paling penting adalah tabiat dalam hidupnya. Yang kedua yaitu jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka iri hati, dan jangan suka mengambil milik orang lain. Yang ketiga, bersikap sabar dan jangan sombong. Yang keempat adalah manusia hidup harus memahami kehidupannya, sebab hidup sama dengan roh dan hanya satu dibawa abadi selamanya. Menurut orang Samin, roh yang meninggal tidaklah meninggal, namun hanya meninggalkan pakaiannya. Orang Samin disebut Samin apabila memenuhi 3 hal. Yang pertama yaitu ucapan, angger-angger pengucap. Yang kedua yaitu batin, angger-angger praktikal, dan yang ketiga yaitu kelakuan, angger-angger lakonan. Yang keempat, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk fenomena kebudayaan yang terjadi pada ajaran Samin Surasentiko. Terdapat 2 bentuk fenomena kebudayaan yang terjadi pada ajaran Samin Surasentiko, yaitu yang pertama sosialisasi dan yang kedua yaitu akulturasi. Sosialisasi merupakan proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Mengapa sih terdapat sosialisasi dalam ajaran Samin Surasentiko? Jadi pada hakikatnya, pada tahun 1890, Samin Surasentiko mulai mengembangkan ajaran Saminisme di Blora. Dalam waktu yang relatif singkat, banyak orang yang tertarik untuk menjadi pengikutnya. Namun pada saat itu, pemerintah Belanda hanya menganggap ajaran Samin Surasentiko sebagai kebatinan atau agama baru yang sepi dan diremehkan. Pada tahun 1903, 13 tahun setelah ajaran Samin dikembangkan di Blora, Residen Rembang melaporkan terdapat 722 pengikut ajaran Samin Surasentiko yang tersebar di 34 desa di Blora bagian selatan Kabupaten Bojonegoro. Karena kegigihan pengikut ajaran Samin, pada tahun 1907, pengikut ajaran tersebut sudah mencapai kurang lebih 5.000 orang. Yang selanjutnya yaitu fenomena kebudayaan akulturasi. Akulturasi merupakan suatu proses sosial di mana terdapat sekelompok masyarakat dengan unsur kebudayaan dihadapkan dengan unsur kebudayaan yang asing. Seiring dengan berjalannya waktu, kelompok masyarakat tersebut dapat menerima kebudayaan asing dan mengolahnya tanpa meninggalkan kebudayaannya sendiri atau keaslian unsur budayanya sendiri. Mengapa sih terdapat akulturasi dalam ajaran Samin Surasentiko? Pada hakikatnya, masyarakat Samin memegang teguh tradisi. Mereka memiliki tradisi dan pandangan dunia yang cukup unik, namun tidak terlepas dari modernisasi dan globalisasi. Kehidupan masyarakat Samin masih sangat alami, walaupun kehidupan mereka tidak terlalu jauh dari ranah kehidupan modern. Ajaran hidup yang harus dianut oleh masyarakat Samin membuat mereka tidak cukup mudah mengadaptasi diri dengan kehidupan modern. Walaupun masyarakat Samin berusaha mempertahankan tradisi, namun pengaruh kemajuan zaman juga mempengaruhi mereka. Sebagian dari mereka mulai memanfaatkan produk-produk dunia modern seperti pemakaian mesin traktor dan pupuk kimiawi dalam pertanian serta alat-alat rumah tangga dari plastik dan aluminium. Di tengah kemajuan teknologi saat ini, sebagian pemuda Samin mulai mau mengendarai sepeda motor.
Dahulu dalam bidang ekonomi, warga Samin hanya mengenal sistem barter untuk menjalankan roda perekonomian maupun pemenuhan kehidupan sehari-hari. Saat ini, mereka sudah mulai menjual padi maupun palawija yang dipanen dari sawah dan ladang. Kemudian uang yang diperoleh dari hasil penjualan itu mereka gunakan untuk membeli motor, televisi, bahkan telepon seluler. Masyarakat Samin bersinggungan langsung dengan budaya Islam. Di samping dikarenakan mereka hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, juga pada prinsipnya mereka mengaku beragama Islam walaupun belum menjalankan ajaran Islam. Mereka yang belum menjalankan Islam disebut dengan Islam KTP atau Islam nominal, karena masalah religiositas itu bersifat dinamis. Sebab dari mereka ini masih ada harapan dan kemungkinan untuk menjadi santri yang mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Ajaran-ajaran Ki Samin sendiri banyak yang bernuansakan Islam. Di samping menggunakan kosakata Islam, juga konsep-konsep Islam, khususnya dalam dunia tasawuf. Apa yang menjadi identitas dan kearifan lokal masyarakat Samin lahir dari keyakinan mereka dan merupakan ajaran para leluhur mereka. Terdapat banyak poin-poin positif dari identitas dan kearifan lokal yang mereka miliki. Orang Samin tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Di Jawa Tengah meliputi daerah Kudus, Pati, dan Blora. Di Jawa Timur, di Bojonegoro masih mengamalkan identitas dan kearifan lokal mereka. Orang Samin yang tinggal di dusun Tanduran yang kurang lebih 400 orang juga masih menjaga identitas dan kearifan lokal mereka. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai ajaran Samin Suro Sentiko yang ada di Kabupaten Blora, khususnya mengenai fenomena kebudayaan yang terjadi pada ajaran Samin Suro Sentiko. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.